Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan teori bahasa automata. Kali ini materi kita yaitu penggabungan FSA. Di pertemuan sebelumnya sudah saya singgung sedikit mengenai penggabungan FSA. Karena penggabungan FSA ini ada dua FSA yang nantinya kita akan gabungkan menjadi satu FSA. Anggap saja misalnya ada gambar A1 dan gambar A2. Jadi gambar A2 ini A1 dan A2 ini kita gabungkan menjadi A3. Jadi A3 ini adalah hasil penggabungan dari gambar A1 dan A2. Begitu ya. Bagaimana cara penggabungannya? Silakan teman-teman simak penjelasan saya berikut ini ya. Berikut adalah gambar FSA M1 dan FSA M2 yang akan digabungkan dengan menggunakan transisi MT. Nah, untuk gambar FSA M1 dan untuk gambar FSA M2 ini nanti akan kita gabungkan menjadi satu gambar FSA M3 ya. Bagaimana cara penggabungannya? Nanti kita menggunakan transisi MT. Bila diketahui L1 adalah bahasa yang diterima oleh M1 dan L2 itu adalah bahasa yang diterima oleh M2, maka FSA M3-nya yang dapat menerima L1 tambah L2 dibuat dengan cara seperti apa? Yang pertama, tambahkan state awal untuk M3 ya. Jadi kita tambahkan sendiri state awal untuk M3. Kemudian hubungkan dengan state awal M1 dan state awal M2. Bagaimana cara menghubungkannya? Yaitu dengan menggunakan transisi MT ya. Kemudian tambahkan state akhir untuk M3. Lalu hubungkan dengan state akhir M1 dan state akhir M2 yaitu dengan menggunakan MT. Oke, langsung saja contohnya ya ini. Jadi ini adalah gambar FSA M1 dan gambar FSA M2 yang akan kita gabungkan menjadi gambar penggabungan FSA M3. Ya, ini gambar penggabungannya ya. Tadi caranya kita menambahkan state awal untuk M3. Jadi state awal untuk M3 tuh ini ya. Nih, state awal untuk M3 adalah key S. Ya. Untuk penamaan state-nya itu bisa disesuaikan aja ya, bisa disesuaikan sendiri, bisa QS, QM atau Q lain sebagainya ya. Kemudian hubungkan dengan state awal M1 dan state awal M2 menggunakan transisi MT. Yang mana state awal dari M1 itu adalah Q0, QA0 ya, QA0. Jadi QS dihubungkan dengan QA0 ya. Ini state awal M1 dan yang ini adalah state awal M2 ya. Kita hubungkan menggunakan transisi MT ini. Kemudian berikutnya tambahkan state akhir untuk M3 ya, dengan hubungkan state akhir M1 dan state akhir M2 menggunakan transisi MT. Nah, jadi kita tambahkan sendiri untuk state akhir gambar M3-nya, yaitu di sini nama state akhirnya adalah QF ya. QF. Lalu kita hubungkan menggunakan state akhir M1. State akhir M1 adalah QA1 ini ya. State akhirnya M1 kita hubungkan menggunakan MT, dan state akhir dari M2 kita hubungkan menggunakan MT ya. Jadi gambarnya itu seperti ini ya. Kemudian kita tarik panah dari M1 menuju ke QA01 menuju ke QA1 ya, kita letakkan di sini. Kemudian gambar M2 QB0 dan QB1 kita letakkan di sini ya. Jadi input dari M1 dan M2 itu kita gabungkan menjadi gambar seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita gambarkan FSA M4 ya, dimana FSA M4 ini dapat menerima input L1, L2.
dibuat dengan cara seperti berikut ini. Yang pertama, state awal untuk M1 menjadi state awal M4. Oke, kita lihat state awal M1 adalah key A0 ya. Jadi mana state awal M1 ini menjadi state awal M4. Nah, ya, ini dia berarti. Ini M1. Kemudian state akhir M2 menjadi state akhir M4 ya. Jadi state akhir M2 tadi adalah key B1 nih ya, key B1 ini M2. Jadi hubungkan state akhir M1 dengan state awal M2 menggunakan transisi MT. State akhir M1. Jadi state akhir M1 key A1. Jadi ini key A1 ya. Ini key A1 dengan state awal M2. Jadi state awal M2 key B1, key B0 ya. Key B0 menggunakan transisi MT. Jadi yang ini state M1, state awal M1, dan yang ini state awal M2. Kita hubungkan menggunakan transisi MT. Jadi untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.